Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 10, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghindari pergaulan bebas. Sebelum mulai membahas materi, alangkah baiknya kalian baca kompetensi inti pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus kalian pahami ada sebagai berikut. 3.2 yaitu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat meningkatkan keimanan kepada Allah, peserta didik dapat menganalisis kandungan Al-Quran pada ayat terkait, peserta didik dapat memahami larangan pergaulan bebas, peserta didik dapat menghindari pergaulan bebas dan sebab-sebabnya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, alangkah baiknya kalian tahu dulu apa sih makna pergaulan bebas itu. Nah, makna dari pergaulan bebas itu adalah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan agama Islam. Apa sih faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas itu? Yaitu yang pertama, rendahnya pemahaman agama. Tentunya dengan rendahnya pemahaman agama, mereka akan sulit untuk mengamalkan agama dengan baik. Nah, rendahnya pemahaman agama ini terletak dari faktor kedua orang tuanya, apakah mereka menanamkan agama dengan baik keluarganya atau tidak. Yang kedua yaitu keluarga pecah atau broken home. Ini terjadi akibat kedua orang tua mereka itu sibuk dalam pekerjaannya atau kedua orang tua mereka itu dalam perceraian, sehingga tidak memperhatikan atau kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Yang ketiga yaitu lingkungan yang rusak. Tentunya dengan lingkungan yang rusak akan mempengaruhi dalam kehidupan seseorang. Yang keempat itu salah berteman. Jika berteman dengan orang yang tidak baik, tentunya akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam hal yang tidak baik. Yang kelima, rendahnya tingkat pendidikan. Dengan rendahnya tingkat pendidikan, mereka tidak akan mengetahui apa sih dampak dari pergaulan bebas tersebut. Pergaulan bebas akan memberikan akibat negatif. Yang pertama, yaitu terjadinya perzinahan. Yang kedua, banyak orang mengkonsumsi obat-obat terlarang, yaitu narkoba. Ketiga, banyak yang minum minuman keras.
4. Banyak juga yang merokok dan sambil berjudi. Kelima, dapat mengakibatkan penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan sejenisnya. Keenam, dapat meningkatnya kriminalitas. Yang ketujuh, dapat terjadinya rusaknya keluarga. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu akibat negatif dari pergaulan bebas, yaitu zina. Nah, apa itu zina? Zina adalah melakukan hubungan seksual terlarang antara laki dan perempuan yang tidak ada ikatan sah secara perkawinan. Juga termasuk dilakukan dengan laki sesama jenis, yaitu homoseksual, atau sesama perempuan atau lesbian. Zina merupakan dosa besar dalam agama Islam karena perbuatan tersebut merusak tatanan kehormatan dan keturunan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perbuatan zina itu sering dilakukan tidak hanya oleh yang belum menikah saja atau belum berkeluarga, tetapi juga sering dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga. Nah, di sini jenis perilaku zina itu ada dua, yaitu muhson, yaitu sudah berkeluarga, dan goyar muhson belum berkeluarga. Nah, apa itu muhson? Muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Nah, hukumannya zina muhson itu adalah harus dirajam sampai mati jika memenuhi saksi sejumlah 4 orang atau misalnya tidak diketahui oleh 4 orang yang menyaksikan secara nyata, maka harus dihukum si pezina itu dengan dirajam sampai mati. Yang kedua yaitu goyar muhson, yaitu yang belum berkeluarga. Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih bujang atau gadis. Hukumannya itu hanya dicambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pelaku zina, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khudu anni qad jalallahu lahunna sabila bikru bil bikri jadu mi'at wa nafi sanatin wa sayyibu bisin sayyibi jadu mi'atin wa rajmu." Yang artinya, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina, jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan budak dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan zina akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pelakunya, yaitu yang pertama, zina termasuk dosa besar, juga terkumpul bermacam-macam dosa dan keburukan. Hilangnya sikap menjaga diri dari dosa, kepribadian buruk, dan hilangnya rasa cemburu. Kedua, zina membunuh rasa malu. Padahal dalam Islam, malu merupakan ciri orang beriman. Ketiga, menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap, membuat hati menjadi gelap dan mematikan sinarnya dan sebab sempitnya hati. 4. Status anak hasil zina tidak jelas dalam nasab dan waris. 5. Zina menghilangkan harga diri pelakunya dan merusak masa depannya, dan melahirkan kehinaan yang berkepanjangan kepada pezina dan kepada seluruh keluarganya. 6. Perzinahan menyebabkan menularnya penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS, sifilis, dan gonorrhea. 7. Kehinaan yang melekat kepada pelaku zina lebih membekas. Sekarang, bagaimanakah cara menghindari agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan? Yang pertama, hindari mendekati tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. 2. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. 3. Memilih teman bergaul yang saleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat. 4. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. 5. Membaca buku-buku keislaman yang secara spesifik mengingatkan pembacanya mengenai bahaya perzinahan. 6. Membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirannya, mengindahkan sabda-sabda Nabi, dan mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa, termasuk berzina dan mendekati zina. Sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan zina yang dapat merugikan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.